Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hohihi. Nah, kali ini kita yaitu wisata religi akan ke Cipaleas ya. Tapi sebelum menuju ke Cipaleas, kita mampir dulu ke Batu Quran. Nah, apa itu Batu Quran? Sudah ada di video-video sebelumnya ya, yaitu tentang cerita Batu Quran ini. Nah, ini sedikit mengulas di mana Batu Quran ini adalah petilasan dari Syekh Maulana Mansuruddin ya. Dan barang siapa yang berdoa dan bisa mengitari Batu Quran ini sebanyak 7 kali, insya Allah doanya akan mustajab. Ya, Batu Quran, dimana di sini ada pohon beringin yang sudah berumur ratusan tahun ya. Dan konon di atas batu ini Syekh Maulana Mansuruddin juga menjalankan sholat untuk bermunajat bagaimana cara menutup mata air Batu Quran tersebut. Oke, kita akan menuju ke Cipaleas dan bagaimana ceritanya tentang Cipaleas. Jangan kemana-mana, siap-siap aja kita kupas apa itu Cipaleas. Langsung aja teman-teman, sekarang kita dengarkan penjelasan dari penunggu Cipaleas ini ya. Jadi beliau itu sejak lama ini sudah mengelola ini kayaknya. Jadi untuk itu kita dengarkan dulu penjelasan. Jadi sejarah singkatnya ya. Sejarah singkatnya ini pada tahun 1651 Syekh Sultan Maulana Mansur diangkat Raja Banten yang ke-7 karena beliau ini nggak setuju sama pemerintah Belanda. Masa seorang raja ngambil upeti ke rakyat, daripada ngambil upeti ke rakyat, beliau ini mendingan ngadakan perlawanan. Pada masa itu istilahnya Syekh Sultan Maulana Mansuruddin ini membuat pasukan guna melawan penjajahan Belanda. Suatu ketika beliau istilahnya menyerahkan mandat pada kemenakannya di Pati Ishak. Bila mana ada pihak Belanda datang ke Banten, beliau harus mengaku bahwa beliau adalah keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Untuk sementara waktu beliau percaya bahwa orang-orang Belanda ini percaya bahwa yang memimpin Banten itu adalah keturunan daripada Sultan Agung Tirtayasa. Lambat laun akhirnya ketahuan Belanda. Akhirnya Belanda memerintahkan pada pasukan perangnya suruh menangkap Sultan Mansuruddin hidup ataupun mati. Nah, suatu ketika perjalanan beliau ini istilahnya ada satu riwayat di Sirih Ramanya, ada satu riwayat beliau ini pergi ke Tanah Suci. Sekepulangan di Tanah Suci, beliau mampir di Pulau Majeti. Akhirnya beliau tergoda oleh seorang putri, bukan dari kalangan manusia, yaitu kalangan bangsa jin. Dia beliau menikah. Setelah menikah dengan satu syarat, pakaian beliau ini harus dari mas kawinnya. Dan beliau akhirnya terlena oleh pernikahan beliau sama seorang putri jin. Nah, suatu ketika ada yang mengaku-ngaku Sultan Mansuruddin atau Sultan Haji pulang dari Tanah Suci bikin keonaran di wilayah Banten. Dan akhirnya terjadilah perang saudara antara istilahnya kubu pasukan Syekh Sultan Mansuruddin sama pihak kerajaan. Dan terjadilah perang saudara. Akhirnya Belanda menyerang Banten dan hancurlah kerajaan Banten. Lambat laun akhirnya Syekh Sultan Maulana Mansuruddin sadarkan bahwa beliau ini punya tugas di Banten. Akhirnya beliau pergi ke Banten dan ternyata kerajaannya sudah hancur oleh serangan Belanda. Makanya beliau melanjutkan perjalanan lagi ke puncak Gunung Karang Sumur 7. Setelah dari puncak Gunung Karang baru ke Sumur Domas, dari Sumur Domas terus ke Batu Quran atau Isibuaka. Di Batu Quran beliau istilahnya daripada perang melawan Belanda,
karena belum ada persiapan, khawatir pengikutnya mati sia-sia, makanya beliau meninggalkan wilayah Batu Quran itu ke arah timur. Makanya satu riwayat beliau nancepin tungkatnya di wilayah sini, satu riwayat beliau sudah menemukan sumberannya. Nah, walaupun istilahnya diserang ke wilayah timur ini, beliau nggak pernah tembus, artinya walaupun melalui jalan darat ataupun istilahnya lewat serangan-serangan meriam Belanda, yang hancur malah daerah atas, yaitu daerah Kadugungdang. Makanya kenapa dikatakan Palias, karena lewat daripada serangan meriam Belanda, walaupun jalan darat pun nggak pernah tembus. Sultan Belanda Mansur akhirnya bilang, alhamdulillah katanya Palias lewat daripada serangan Belanda. Nah, kalau ini mata air Cipenganten untuk yang belum berjodoh dan biar cepat dapat jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Cipenganten ya, yaitu konon ceritanya untuk pengasihan atau untuk yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Nah, untuk yang di rumah jangan khawatir, dan datang ke sini saya mau kasih oleh-oleh air Cipenganten ya. Oh, nah biar awet muda bisa raup dan membasuh di sini. Nah, sebelum mengisi ini raup di sini anyes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu tergantung dari niat yang ada di dalam hati panjenengan dan keyakinan serta bagaimana Anda berikhtiar ya. Untuk itu kolaborasi yang seimbang, maka insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatnya di hati ya, biar ada yang tahu. Oke. Sudah dapat. Oke deh, mudah-mudahan nih para santri yang sudah pada mandi di sini, apa yang dicitakan tercapai ya. Dan selanjutnya kita akan menuju ziarah, yaitu ke makam Abu Yatimyati. Nah, untuk itu ikuti perjalanannya. Nanti di next video kita akan mengupas jauh lebih dalam. Terima kasih untuk video kali ini, dan jangan lupa di subscribe ya, like, comment, and share. Suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.